Kita ini selama ini bertumbuh dengan konsep yang keliru. Bahwa kasih tertinggi itu agape, nomor 2 itu filia, begitu kan. Kasih keluarga itu storge, kasih asmara itu eros. Dan ini pembagian yang begitu populer di mana-mana. Dan itu salah, Bapak Ibu, salah. Kasih agape itu tidak selalu ditujukan kepada Allah atau dilakukan oleh Allah. Tidak selalu. Bahkan agape tidak selalu bermakna positif. Misalnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan Dimas telah meninggalkan Paulus dan mengasihi dunia. Itu dipakai kata agapau. Yang mungkin contoh kedua ini akan mengagetkan saudara, silahkan pegang orang di sebelahnya. Di 2 Samuel 13 ayat 15, Amnon memperkosa adik tirinya, yaitu Tamar. Lalu dikatakan demikian di dalam Septuaginta. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Saudara tahu cinta yang dimiliki Amnon kepada Tamar cinta apa? Agape. Dalam Septuaginta dikatakan ten agapen hen agapesin. Kasih agape. Mungkin saudara bertanya, loh agape kok bisa memperkosa? Yang bilang agape nggak bisa memperkosa itu siapa? Di mana-mana saya memberitahu salah, benar salah. Bahkan teman saya ketika saya beritahu salah, dia S3 teologi, masih nggak percaya dia. Maka tanya sama saya gini, kamu kok yakin? Semua orang loh punya pandangan begitu. Saya bilang, loh Pak, jangan ngitung jumlah yang punya pandangannya. Coba lihat data di dalam Alkitab. Siapa bilang kasih agape itu kasih Allah? Malah guru Yunani saya dulu di S1 ngomongnya begini, saudara. Saudara, kalian perlu tahu ya, kasih Tuhan itu begitu besar. Sampai tidak ada kata di dunia ini yang cukup untuk menggambarkannya. Maka Roh Kudus menciptakan kata yang baru untuk menggambarkan kasih Allah kepada kita, yaitu kata agape. Itu saya dengar pertama kali. Nah, saya kebetulan waktu itu tidak suka dengan dosen ini. Dia sudah almarhum, by the way. Jadi nggak akan mendengarkan rekaman saya. Saya tidak suka, dan waktu itu saya masih muda, suka cari perkara gitu kan ya. Saya pada waktu presentasi di kelasnya dia, saya membuktikan bahwa pandangan itu keliru. Saya menunjukkan bahwa kata agape sudah muncul sebelum kekristenan ada. Saya menunjukkan bahwa kata agape itu sudah muncul di literatur-literatur lain di luar Alkitab, bahkan sebelum perjanjian baru. Bagaimana bisa Roh Kudus menciptakan khusus untuk itu? Konyol sih, konyol banget. Saya tahu hati saudara tuh kepengen tetap mempercayai itu. Tapi tidak, memang nggak ada bedanya. Agapo dan phileo, agape dan filia. Masih tidak percaya, mungkin saudara berkata begini, tapi kan itu di Septuaginta, itu kan di suratnya Paulus. Bagaimana dengan di Injil Yohanes? Nah itu dia yang mau saya tunjukkan. Dalam Injil Yohanes, agapau sinonim dengan phileo. Tidak percaya, mari kita lihat contoh-contohnya. Dikatakan di pasal 3 ayat 35, Bapak mengasihi anak, Bapak mengasihi Yesus, itu menggunakan agapau. Pasal 3 ayat 35, pasal 10 ayat 17. Tetapi di pasal 5 ayat 20, Bapak mengasihi Yesus memakai kata phileo. Lalu saudara sering menemukan frase ini, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan. Muncul berkali-kali dalam Injil Yohanes. Perhatikan di pasal 13 ayat 23, pasal 21 ayat 7 dan 20, murid yang dikasihi di situ memakai agapau. Tetapi pasal 20 ayat 2, murid yang dikasihi memakai phileo. Masih tidak percaya lagi. Saya kasih contoh di dalam satu pasal yang sama, berdekatan ini. Di dalam pasal 11, Lazarus sakit. Dikatakan demikian, Yesus itu mengasihi Lazarus. Utusan-utusan datang kepada Yesus dan berkata begini, Guru yang engkau kasihi sakit. Kata kasih di situ memakai phileo. Tapi jangan kaget. 2 ayat sesudahnya dikatakan begini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan mengasihi di situ memakai kata agapao. Kalau saudara benar-benar memegang kebenaran Alkitab, data ini memang tidak terbantahkan sih. Saya sih secara pribadi kepingin ya, agape, filia, storge, eros itu dipertahankan. Karena menurut saya sangat indah sih. Tapi begitu saudara cek di Alkitab, memang salah.